ibadah remaja pemuda, khususnya di Klasis Yogyakarta Utara. Selamat datang, selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, untuk FGD pada sore hari ini, perkenankan kami memohon kerjasama dari Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang berasal dari utusan gereja, sebagai pendeta atau vikaris, mohon menggunakan kode 1 di depan nama Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu majelis, sugeng rawuh Bapak Ibu, mohon menggunakan nama dengan kode 2, diikuti nama Bapak Ibu, dan bagi saudara-saudara pengurus komisi pemuda dan remaja, mohon menggunakan kode 3, supaya mempermudah panitia untuk administrasi ruangan diskusi pada sore hari ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan segera mulai agenda kita pada sore hari ini. Perkenankan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Baik, Ibu Bapak, kita akan segera mulai acara kita bersama fokus group discussion hasil penelitian, media virtual, dan minat ibadah remaja pemuda, khususnya di Klasis Yogyakarta Utara yang sudah dilaksanakan oleh bidang kajian dan pengembangan pada hari ini, 28 Mei pukul 18. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama adalah kita akan segera membuka acara ini dengan doa, kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Bapelklas Yogyakarta Utara GKJ, dilanjutkan dengan teknis pelaksanaan fokus group discussion, diskusi pleno, dan akhirnya penutup dan doa. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membuka acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama memohon berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya hantarkan. Mari berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk waktu sore hari ini. Kami dapat bertemu saling menyapa dalam ruang virtual Zoom pada sore hari ini. Terkhusus pada sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama bertemu dalam forum fokus group discussion bagi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh tim kaji Bank Klasis Yogyakarta Utara GKJ. Dan saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan diskusi bersama-sama, baik bersama Bapak Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis beserta dengan pengurus Komisi Pemuda dan Remaja. Tuhan, kiranya diskusi kami sore malam hari ini dapat menjadikan manfaat bagi kami dan juga tentunya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan rekan-rekan yang mungkin belum dapat bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Tuhan memberikan berkat untuk setiap aktivitasnya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu, dan banyak dosa serta kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Ibu Bapak yang terhormat dan terkasih, kita akan mendengarkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapelklas Klasis Yogyakarta Utara GKJ kepada yang terhormat Bapak Pendeta Kriswoyo. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Vivi untuk waktunya. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Majelis Gereja-Gereja Kristen Jawa Seklasis Yogyakarta Utara. Pak Pram yang tersenyum Selamat ini. Sore. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore semuanya. Lalu pendamping remaja pemuda, gereja-gereja,
Demikian juga anak-anak remaja pemuda yang ada di lingkup Klasis Yogyakarta Utara, dan tidak lupa teman-teman Kajibang yang sudah menyiapkan FGD ini dengan baik sehingga kita dapat bertemu pada malam hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah keterbatasan kita, adanya pandemi, kita boleh melakukan penelitian terkait dengan hubungan media virtual dengan minat ibadah remaja pemuda GKJ Klasis Yogyakarta Utara, dan penelitian sudah berlangsung dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Paling tidak kita mengetahui bagaimana hubungan yang kita teliti itu dan akhirnya dapat kita pelajari. Dan bersyukur ketika sore malam hari ini kita punya waktu untuk mendalami lebih lanjut hasil penelitian yang ada. Nah, kiranya pertemuan kita malam ini juga akan menghasilkan sesuatu yang baik demi pengembangan pelayanan khususnya remaja pemuda di Klasis Yogyakarta Utara. Kalau di hasil penelitian ada hubungan maupun tidak ada hubungan, tetapi malam ini kita akan menggumulinya lebih jauh, dan kita berharap dari pertemuan ini kita menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan yang kreatif dan inovatif bagi pengembangan pelayanan remaja dan pemuda, tidak hanya di Klasis Yogyakarta Utara, dan kalau boleh memang kita bagikan ke gereja-gereja yang lain. Jadi kita bersyukur punya tim Kajibang atau bidang Kajibang di Klasis Yogyakarta Utara yang luar biasa, dan akhirnya dapat menghasilkan penelitian yang kita tindak lanjuti pada sore malam hari ini. Selamat ber-FGD, dan kita diberkati oleh Tuhan bersama-sama, dan FGD ini nanti juga membawa kebaikan bagi kita sekalian. Terima kasih. Mekaten Bu Vivi, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Kriswoyo yang sudah menyampaikan sambutannya pada acara kita pada sore hari ini. Dan kita akan melanjutkan acara kita Bapak Ibu Saudara untuk agenda selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan penjelasan teknis fokus group discussion yang akan bersama-sama kita laksanakan. Dan penjelasan fokus group discussion ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nino Krisnamurti. Kepada Bapak Pendeta Nino, kami persilahkan waktu dan layar. Terima kasih Bu Vivi untuk waktu dan layarnya. Saya Pendeta Nino, saya akan membantu di dalam menjelaskan beberapa hal teknis mengenai fokus group discussion kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa penelitian yang dilakukan oleh bidang Kajibang, Kajian dan Pengembangan Klasis Yogyakarta Utara adalah tentang hubungan media virtual dan minat ibadah remaja pemuda di Klasis Yogyakarta Utara GKJ di masa pandemi telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Bapelklas, serta hasilnya disebarluaskan kepada gereja-gereja di Yogyakarta Utara, Klasis tetangga, Puskat, perguruan tinggi, dan jemaat lainnya dalam seminar online yang dilaksanakan pada 1 Februari 2021 yang lalu. Sebagai tindak lanjut seminar online tersebut, diperlukan upaya pendalaman hasil penelitian ini oleh segenap stakeholder di Klasis Yogyakarta Utara, sehingga dapat bermanfaat secara optimal bagi pengembangan pelayanan khususnya bagi remaja dan pemuda gereja. Tujuannya, adapun tujuan diselenggarakannya FGD pada malam hari ini adalah: pertama, mendalami hasil penelitian yang telah dilakukan melalui diskusi dengan para stakeholder di Klasis Yogyakarta Utara, yaitu pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi remaja dan pemuda, serta jemaat di usia remaja dan pemuda. Yang kedua, menemukan ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif bagi pengembangan pelayanan bagi remaja dan pemuda, baik pada aras gereja lokal maupun Klasis berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitiannya adalah, yang pertama,
kami bidang kaji bank melalui penelitian ini menemukan tidak ada hubungan jenis kelamin dengan minat beribadah. Yang kedua, tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan minat beribadah. Yang ketiga, tidak ada hubungan usia dengan minat beribadah. Yang keempat, tidak ada hubungan tempat tinggal dengan minat beribadah. Hasil penelitian yang kelima adalah hasil analisis terhadap variabel-variabel penelitian adalah ada hubungan penggunaan media daring, media online, dengan minat beribadah dengan keeratan sedang. Adapun rincian per subvariabel sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan media virtual dengan minat beribadah dengan keeratan sedang. Yang kedua, ada hubungan bentuk liturgi ibadah dengan minat beribadah dengan keeratan lemah. Ketiga, ada hubungan penyelenggaraan ibadah dengan minat ibadah, keeratannya pun lemah. Keempat, ada hubungan partisipasi pemuda remaja dengan minat beribadah, keeratan lemah. Kelima, ada hubungan dukungan orang tua keluarga dengan minat beribadah, keeratannya lemah. Keenam, bahwa ada hubungan ketersediaan sarana pendukung dengan minat beribadah, keeratannya lemah. Hasil penelitian. Dari olah data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Yogyakarta Utara GKJ melalui media daring menjawab kebutuhan remaja pemuda. Hal ini diketahui dari persetujuan remaja pemuda terhadap penggunaan media daring sebagai sarana ibadah yang menyatakan setuju dan sangat setuju berturut-turut sebanyak 66% dan 27,1%. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 6,5% dan 0,4%. Demikian juga diketahui bahwa minat beribadah secara daring remaja pemuda gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Yogyakarta Utara menunjukkan minat yang tinggi sebesar 40,8%, minat sedang 58,8%, dan rendah 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Yogyakarta Utara dapat diterima dan menjawab kebutuhan iman remaja pemuda. Hasil penelitian berikutnya, remaja pemuda gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Yogyakarta Utara lebih memperhatikan dan tertarik pada media daring yang digunakan dalam ibadah dengan hubungan keeratan moderat daripada isi dan performa, meskipun ada hubungan dengan keeratan rendah. Remaja pemuda lebih tertarik pada tampilan daripada konten isi ibadah, sehingga hubungan bentuk liturgi ibadah dan minat beribadah tidak setinggi hubungan media virtual dengan minat ibadah. Hal ini senada, kami merumuskan, hal ini senada dengan teori Marshall McLuhan tahun 1989, bukunya ditulis tahun itu, yang mengatakan the media is the message. Media adalah pesan itu sendiri. Media lebih penting daripada isi pesan esensi yang menjadi ciri khas masyarakat jaringan dalam global village, sebagaimana yang dituturkan oleh Marshall McLuhan di dalam bukunya. Generasi milenial berciri lebih tahu hal yang sifatnya superficial dan bukan yang sifatnya mendalam. Remaja pemuda berminat ibadah jika menggunakan media daring, tetapi juga perlu memperhatikan bentuk liturgi, isi, dan performa pelayanan ibadah yang baik. Keterlibatan remaja pemuda dalam pelayanan, dukungan dari orang tua dan keluarga, dan ketersediaan fasilitas untuk mengakses media daring. Rekomendasi kebijakan. Yang pertama, majelis gereja dan pihak terkait perlu untuk fokus meningkatkan kualitas media daring yang digunakan dalam pelayanan ibadah, yaitu kualitas tayangan rekaman maupun live streaming di YouTube, audio dan video melalui WA, WhatsApp, maupun tayangan di Instagram dan Facebook Live sesuai dengan media daring yang digunakan oleh gereja masing-masing. Yang kedua, majelis gereja dan pihak terkait perlu memperhatikan kualitas liturgi, isi, dan performa pelayan ibadah. Yang ketiga, majelis gereja dan pihak terkait perlu melibatkan remaja pemuda dalam pelayanan ibadah, baik dalam liturgi ibadah maupun teknis terkait multimedia, serta melibatkan remaja pemuda dalam persiapan dan pelaksanaan ibadah di keluarga masing-masing. Yang keempat, majelis gereja dan pihak terkait perlu membangun kesadaran agar orang tua dan anggota keluarga memberikan support, perhatian, ajakan, dan dukungan kepada remaja pemuda untuk beribadah. Yang kelima, majelis gereja dan pihak terkait perlu memperhatikan ketersediaan dan fasilitas pendukung ibadah melalui media daring, seperti gawai dan akses internet yang memadai.
pertanyaan yang kemudian nanti kita diskusikan dalam FGD. Yang pertama, jika remaja pemuda gereja lebih tertarik pada media daring yang digunakan dalam ibadah, lalu bagaimanakah pelayanan gereja di masa pasca pandemi? Yang kedua, bukankah nomor 1 itu perlu mendapat perhatian yang serius dari gereja? Mengingat nanti akan ada waktunya ibadah dan kegiatan gerejawi kembali secara tatap muka. Ketiga, pertanyaan kepada remaja pemuda, apakah lebih tertarik beribadah daring atau ibadah tatap muka di gedung gereja jika kedua opsi ini tersedia? Kemudian diskusi terfokus dalam masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok pendeta dipandu oleh saya dan pendeta Immanuel. Yang kedua, kelompok majelis dipandu oleh pendeta Kriswoyo dan pendeta Untung Suripno. Ketiga, kelompok pengurus Komisi Remaja dan Pemuda dipandu oleh Ibu Maria Sehwiyanti dan Diaken Vivi Retno. Maka Bapak Ibu peserta FGD dipersilahkan untuk memasuki ruang breakout sesuai kelompok masing-masing. Internet saya agaknya terputus. Halo? Ya Pak Nino, aman Pak Nino, di Aman, sini terdengar dengan jelas. Baik, saya kira terputus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Nino yang sudah menjelaskan teknis FGD dan sedikit background yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Kaji Bank beberapa waktu lalu. Dan baiklah Bapak Ibu, kita akan segera memasuki breakout room kita. Bapak dan Ibu nanti akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang sudah terpampang di layar Bapak Ibu. Kelompok pertama untuk para pendeta dan vikaris, kemudian kelompok kedua untuk Bapak Ibu majelis, dan kelompok 3 untuk kelompok pengurus Komisi Pemuda dan Remaja. Dan nanti pada kelompok masing-masing Bapak Ibu akan dipandu oleh tim yang sudah ditunjuk. Baik, Ibu Bapak selamat berdiskusi, mohon masukan sehingga nanti diskusinya bisa kaya begitu ya, dan banyak data yang kita akan diskusikan. Baik, selamat memasuki ruangan masing-masing Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk join ke ruang Bapak Ibu masing-masing. Ya, baik, Bapak Ibu sudah komplit ya kita di main room dari kelompok 1, Bapak Ibu Pendeta dan Vikaris, kelompok 2, Bapak Ibu Majelis yang paling seru ini sepertinya diskusinya, dan kelompok 3 dari teman-teman rekan-rekan pengurus Komisi Pemuda dan Remaja. Selamat datang kembali Bapak Ibu dalam diskusi pleno. Dan saat ini kita akan memasuki diskusi pleno atau diskusi gabungan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesimpulan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Harapannya ini nanti menjadi bahan tindak lanjut dari Kaji Bank untuk hasil FGD begitu atau fokus group discussion. Dan pleno ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Geovaski. Kepada Pak Noel, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Ibu Vivi Retno atas kesempatannya untuk saya memandu diskusi pleno ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang sudah tadi sangat seru sekali berdiskusi di kelompok masing-masing. Nah, diharapkan pada saat ini ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menyampaikan kesimpulan-kesimpulan atau catatan-catatan penting dari diskusi di kelompok, baik kelompok pendeta, pengatua diaken, maupun juga pengurus Komisi Remaja Pemuda. Nah, kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 3, yaitu kelompoknya teman-teman pengurus Komisi Remaja Pemuda. Monggo, siapa yang mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi di kelompok 3? Dipersilahkan. Ya, Mairino tadi ya? Ya, saya Mairino dari dari Pemuda GKJ Ambarukmo. Ya. Silakan ya, Pak Mairino. Ya. Untuk kesimpulannya dari diskusi sebelumnya tadi,
pemuda, remaja ini lebih menginginkan ibadah tatap muka. Kenapa? Kenapa banyak yang lebih memilih tatap muka? Karena bisa lebih fokus dalam menjalani ibadah, gitu, Pak. Tapi karena kondisi seperti ini, persiapannya mungkin lebih banyak dan mau tidak mau harus mengikuti prosedur prosedur juga dari gereja. Ya, kurang lebihnya begitu. Jadi, ya, terima kasih. Mungkin Itu gitu saja aja. Pak Ya, Mas Mairino. Jadi kesimpulannya ini padat dan jelas gitu. ya, Bahwa remaja pemuda sebetulnya menginginkan ibadah tatap muka, bertemu secara ya, langsung supaya bisa lebih fokus, karena kalau pakai media virtual entah Zoom atau YouTube itu terdistract gitu ya. ya, kurang kurang Status mah pengen itu. ngecek juga. Kurang fokus begitu ya. Ya, Kalau disediakan ini, Mas Mairino, ya gimana? seandainya disediakan 2 opsi, ada nih, Opsi ibadah tatap muka atau ibadah virtual. ibadah tatap muka atau virtual. Lebih pilih yang mana kira-kira teman-teman remaja pemuda? Ya, untuk menurut diskusi tadi juga itu semuanya lebih memilih tatap Halo? muka. Ya, Tetap karena ibadah tatap muka ya? ya karena mungkin kami para pemuda remaja ini lebih gayeng aja gitu, Pak. Ya, Baik. jadi eh, itu karena kita kan jujur kita pemuda remaja kayak lebih bisa berkumpul dengan mungkin kalau ada yang ngajak teman atau apa itu lebih gayeng karena mungkin secara tidak langsung kita di usia yang seperti ini kayak pinginnya mau keluar gitu. Lebihnya gitu gitu. Iya, bosan di Jadi, rumah gitu ya, pengennya keluar rumah ketemu teman-temannya. Nah, ya, kalau ketemunya di gereja, wah mantap wah ini. ya, Baik. ya, Begitu ya, oke. Mas Mairino ya. Kesimpulannya tetap remaja pemuda lebih menginginkan ibadah tatap muka, bertemu, sekalipun tadi tetap dengan Ya, ya, protokol ya kesehatan. tetap dengan protokol kesehatan. Ya, Oke, bisa bertemu, gayang, saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, ya, terima kasih kesimpulan yang sih, sangat ya, baik, padat dan jelas. Dari ibu-ibu oke. pendamping, Bu Vivi dan Bu Maria, apakah ada catatan khusus? Monggo, silahkan. Wonten dari Bu Vivi dan Bu Maria yang Enggak, Bu mendampingi Maria. tadi. Monggo, Bu Maria. Masih mute, Ibu. Iya, tasih. Iya, Ya, sampun, sudah jelas. Iya. makasih. Ya dari Mas Mairino sudah mewakili dari teman-teman tadi ya, bahwa teman-teman memang menghendaki untuk tatap muka. Karena apa fungsi daripada gereja nanti kalau kita daring Ya, terus, fungsi daripada gereja hilang. oke. Pertemuan atau Iya. persekutuan Ya itu orang-orang juga. percaya di situ kalau harus bertatap muka. Dan paling tidak kalau pemuda remaja kita ajang untuk pertemuan, mencari jodoh juga kan di situ supaya mencari jodoh seiman. Kalau Betul. menurut saya. Iya. Iya, terima kasih Pak Pendeta Immanuel. Waktu Bu Vivi Iya, dipersilakan baik. menambah. Terima kasih Bu Maria. Monggo Bu Vivi ada tambahan catatannya? Oke, baik, terima kasih Pak Noel, Bapak Iya. Ibu dan rekan-rekan. Tadi diskusinya seru Pak, dan kesimpulannya memang seperti yang disampaikan Mas Merino, pengennya tetap tatap muka gitu. Tapi yang lebih menarik itu adalah alasan-alasan dari teman-teman ini. Bermacam-macam ternyata alasannya. Iya. Kenapa pengen tatap muka gitu? Karena beberapa tadi sudah disampaikan Mas Merino dan juga Bu Maria. Tapi di akhir-akhir juga ada yang galau. Mau tatap muka atau tetap live streaming ya? Karena kalau live streaming itu pemuda remaja malah merasa lebih dilibatkan. Dibelikan alat-alat yang lengkap, diberikan kamera, dibelikan Iya. video mixer, dibelikan sound system gitu.
Dan dengan alat-alat itu mereka lebih inovatif, kreatif, lebih guyup, lebih kompak, kegiatan pemuda remaja lebih ada gitu. Tapi nggak tahu deh nanti kalau udah nggak ada live streaming lagi, terus video, alat-alat kameranya, terus bagaimana begitu. Itu yang menarik Pak Noel tadi diskusinya. Sekian tambahan kami, Ya, Matur baik. nuwun. Siap. Matur nuwun Bu Vivi, tambahannya tadi alasan-alasannya ya. Kenapa tatap muka? Karena kenapa tatap muka tadi? Karena ada juga yang galau. Kalau ibadah live streaming itu kan gereja memperhatikan, membelikan alat-alat, kamera, macam-macam pokoknya harganya tidak murah juga gitu. Nah, adik-adik remaja pemuda merasa lebih dilibatkan dan bisa kreatif, inovatif dengan pelayanan digital. Nah, nanti kalau sudah tidak ada ibadah digital atau ibadah online gimana nih? Ya, ini nanti menjadi perhatian kita bersama, khususnya di konteks sekarang memang kita harus dinamis itu tadi, bahwa pelayanan gereja saat ini ada istilahnya pigital. Pigital itu fisikal dan digital. Yang keduanya tidak bisa dikesampingkan saat ini. Tetapi tetap penekanan dari Bu Maria tadi, persekutuan orang percaya. Gereja itu adalah persekutuan orang percaya yang bertemu, saling menguatkan satu dengan tidak hilang. Jadi sudah pada jalur yang baik ini adik-adik remaja pemuda tetap menginginkan ibadah tatap muka. Terima kasih dari teman-teman kelompok 3 pengurus remaja pemuda, Mas Mairino serta ibu-ibu pendamping, Bu Vivi dan Bu Maria atas presentasinya. Kita akan memasuki diskusi atau kesimpulan yang kedua, yaitu dari hanya Pak Yusuf sempat mengintip tadi, wah seru sekali, sampai yang lain sudah selesai, kelompok 2 belum, gitu. Nah, dipersilahkan. Ini dengan pendamping Pak Pendeta Kriswoyo dan Pak Penatua Untung, apakah ada yang akan mewakili dari Bapak Ibu Penatua dan Diaken Majelis Gereja ini untuk mempresentasikan kesimpulan diskusinya? Monggo, dipersilahkan. Diwakili Pak Kriswoyo, Pak. Oh, siap. Ya, Monggo, Pak Pendeta Kriswoyo. Lainnya nggak ada pendetanya tadi. Yang pendeta cuma silakan. Nanti saya melengkapi kalau ada yang kececer. Kalah dhisik saya, mau gitu ya didhisik. Baik, Pak Untung, Pak Noel, diskusi kami di Monggo, Pak. Ya, diskusi kami di room 2 itu memang seru dan belum selesai sebenarnya. Ada 2 pendapat yang nampaknya perlu untuk kita cermati. Ibadah luring tetapi yang daring juga tidak ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga daring ini menjadi perlu karena memiliki jangkauan yang lebih luas dan juga sebagai kebutuhan kita di era digital ini. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa daring tidak bisa dipakai seluruhnya, tetapi boleh daring tetapi untuk ibadah-ibadah tertentu atau insidental supaya jemaat nanti tidak lagi tergantung kepada daring tetapi lebih memilih kepada yang luring karena fungsi gereja itu akan menjadi nyata ketika ibadahnya itu luring. Kurang lebih begitu sih. Pak Untung yang akan melengkapi. Monggo Pak Untung. Matur nuwun. Monggo Pak Untung. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, bila pasca COVID, maka peserta sepakat untuk ibadah luring, ibadah tatap muka. Karena di ibadah tatap muka itu mempunyai makna sangat dalam ya, tentang persekutuan, tentang kerinduan bertemu, dan seterusnya tadi. Dan itu dijawab di ibadah tatap muka. Dan di diskusi di room 2 meyakini bahwa remaja tetap tertarik untuk ibadah tatap muka.
walaupun tadi kita belum mendengarkan hasil diskusi di room 3, tetapi kita meyakini bahwa remaja tertarik untuk ibadah tatap muka. Dan itu dibuktikan oleh kesimpulan di room 3 tadi. Kemudian yang tadi penegasan media daring tetap diperlukan untuk hal-hal khusus, sehingga masih menjadi elemen untuk mendukung kegiatan remaja dalam rangka membangun persekutuan di antar remaja. Itu kemudian ibadah online yang disebut tadi diminati itu karena dilakukan terpaksa. Jadi terpaksa dilakukan karena memang saat pandemi dan tidak ada pilihan lain kecuali melalui ibadah online. Tapi di catatan itu memang seperti kita bayangkan dan kita pahami bahwa dengan melalui ibadah online maka remaja ada sementara yang dia tidak fokus taat waktu dan seterusnya, sehingga bahkan ada yang kemudian tidak beribadah karena dia kemudian tidak membuka dokumen ibadah yang harusnya mereka ikuti. Tetapi kalau ibadah onsite kan berarti dia tahu jadwal jam berapa harus ibadah dan seterusnya. Itu jadi kesimpulannya adalah pasca pandemi ibadah onsite menjadi pilihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung, juga tadi Pak Kriswoyo. Kesimpulannya mengerucut sama ini ya. Jadi ibadah tatap muka itu tetap yang utama di dalam kehidupan bergereja kita. Nah, kenapa kemarin sempat tertarik ibadah online kalau menurut diskusi di kelompok 2 ya karena bisanya ibadah online begitu dalam tanda kutip terpaksa, tidak ada pilihan lain. Tapi meskipun demikian, diharapkan pasca Covid nantinya ibadah tatap muka kembali terlaksana tentu dengan protokol kesehatan, dan di sana kita menemukan makna persekutuan yang lebih utuh, lebih mendalam. Nah, kesimpulannya ini sama dengan kelompok 3 tadi, adik-adik remaja pemuda, meskipun tadi dikatakan bahwa media daring atau pelayanan daring diperlukan untuk saat-saat tertentu atau insidental. Yang utama tetap adalah tatap muka. Jadi, terima kasih Pak Kris dan Pak Untung. Dan yang lain apakah ada tambahan? Monggo dipersilahkan jikalau masih ada catatan yang mungkin penting sekali dan ingin ditambahkan. Wonten? Masih adakah? Ya, baik. Kalau memang sudah cukup, saya beranjak ke kelompok 1, yaitu kelompok Bapak dan Ibu Pendeta. Nah, yang akan presentasi adalah Pak Pendeta Milenial ini, Pak Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Dipersilakan Pak Pendeta Ardi, monggo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Noel. Mungkin nanti saya akan menyampaikan dan mungkin nanti Pak Noel atau juga Bu Api, Pak Pur atau yang lainnya Mas Nul mungkin nanti bisa menambahkan. Untuk dalam diskusi kami di kelompok 1, memang tidak jauh berbeda sebenarnya kalau dilihat dari kesimpulannya dengan kelompok 2 dan 3. Memang selama ini ada beberapa gereja yang secara daring jalan dan itu nampak dilihat secara positif karena bisa mengajak atau anak-anak dari remaja pemuda, teman-teman remaja pemuda yang tadinya tidak pernah bergabung karena mungkin terkait dengan lokasi atau karena kesibukan yang dia tidak bisa hadir secara fisik gitu. Dengan adanya media daring ini, baik Zoom ataupun yang lainnya, mereka jadi bisa ikut di dalamnya. Nah, ini juga dilihat tadi sebagai jangan-jangan dalam ibadah daring yang dilakukan oleh pemuda ini, pemuda remaja, kenapa mereka tertarik? Karena mungkin juga terkait dengan kebiasaan multitasking yang dilakukan. Karena ketika beribadah di gedung gereja, ya kita akan hanya itu gitu. Tapi mungkin dalam ibadah yang di online itu juga bisa dilakukan dengan pekerjaan yang lain mungkin gitu. Nah, tetapi memang tetap ada rekomendasi bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara daring. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Nino terkait dengan ruang gema tadi, istilahnya ruang gema, itu
memang akan lebih bisa dilakukan ketika diskusinya adalah diskusi dalam tatap muka, dalam luring, ketemu langsung gitu. Dan juga ada pendapat juga tadi dari Ibu Apiheni bahwa ini kalau dibiarkan lama-lama terus juga pasti akan kangen, dan memang terbukti ternyata dari diskusi yang dari kelompok 3 pun dari pemuda remaja sendiri juga mengiyakan itu, tentang bahwa pernah bosan juga kalau harus di rumah, pengen ketemu langsung komunikasi dan yang lainnya. Dan juga tadi ada apa ya? Ada ide juga, ada pendapat juga bahwa terkait dengan ibadah online atau offline, memang kemasan ibadah nampaknya kalau kami dari pendeta melihatnya masih sangat menjadi sesuatu yang sangat penting di atas isi dan liturgi atau bentuk ibadahnya. Sehingga kemasannya itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi catatan bagi kita bersama ketika nanti pun kita melakukan ibadah luring nantinya, tentu kemasan ini menjadi poin yang penting untuk kita perhatikan bersama, baik nanti dari pengurus teman-teman komisi remaja, ataupun juga dari Bapak Ibu Penatua Diaken, ataupun juga dari teman-teman pendeta nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ditambahkan dari Bapak Noel. Monggo. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ardi atas kesimpulan yang disampaikan tadi. Sekali lagi kita melihat adanya satu benang merah dari diskusi kita tadi, bahwa kalau ibadah daring terlalu lama juga bosen, nanti mengendurkan semangat persekutuan. Kemudian yang terpenting tadi hasil penelitian kita bahwa kemasan atau media yang digunakan itu penting sekali. Makanya tadi Bu Pendeta Api ngendiko pentingnya marketing yang oke begitu ya. Ada sesuatu yang eye-catchy, yang menarik perhatian remaja pemuda, kemasannya bagaimana. Nah itu pertama-tama akan menarik mereka untuk berminat beribadah semakin tinggi. Nah, termasuk juga ibadah daring biar bagaimanapun juga ada hal-hal baik di sana, misalnya keluasan jangkauan tadi yang di luar kota, di luar pulau, bahkan luar negeri sekalipun bisa mengakses bersama-sama bersekutu secara virtual. Dan adik-adik remaja pemuda kan terbiasa multitasking, mengerjakan satu dua lain hal itu bisa bersamaan. Nah, itu menjadi sebuah catatan bagi kita sekalian bahwa pelayanan digital juga ternyata ada manfaat yang baik pula, tetapi tetap ibadah tatap muka, pertemuan secara langsung, makna persekutuan itu sangat-sangat penting bagi kehidupan bergereja, khususnya bagi remaja pemuda. Ya, ada tambahankah dari Bapak Ibu Pendeta? Monggo, tadi ada Pak Pendeta Pur, Bu Pendeta Apiheni, lalu Pak Pendeta Nino di kelompok 1. Mungkin mau menambahkan, silahkan. Tadi ada catatan dari Pak Pendeta Pur, nggih. Napa tadi niki di kolom chat ini? Monggo Pak Pur, keaturan waktunya. Jadi kalau tambahan tidak ada, sudah ada di catatan tadi di grup. Saya hanya mengajak untuk remaja pemuda nih, titipan aja sih. Besok November itu ada hut pasis, barangkali remaja pemuda bisa kita libatkan untuk ibadah bersama, seandainya mau. Itu aja Pak Noel, matur nuwun. Siap, matur nuwun Pak Pendeta Pur. Ini ajakan untuk teman-teman remaja pemuda, yuk mari bersama melayani ibadah bersama HUT Klasis Yogyakarta Utara. Itu nggih. Nanti monggo, mungkin ini kesempatan kita bertemu begini, kita bisa bersama-sama nanti mempersiapkannya. Terima kasih Pak Pur. Dari Bu Api atau Pak Nino ada tambahan mungkin catatan atau kesimpulan? Dipersilahkan kalau masih ada. Wonten? Iya. Baik, kurang lebih demikianlah Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalannya FGD baik di kelompok kecil maupun juga di diskusi pleno pada saat ini, kita bisa menarik kesimpulan umum bahwa bagi teman-teman remaja dan pemuda itu tetap merindukan ibadah tatap muka, bertemu secara langsung, bersekutuan secara langsung, beribadah secara langsung, karena dengan demikian bisa menguatkan satu dengan yang lain.
Termasuk juga kalau terlalu lama ibadah digital juga akan bosan dan mengendurkan semangat persekutuan adik-adik kita ini. Namun demikian juga pelayanan daring masih tetap diperlukan, sifatnya insidental, karena tadi keluasan jangkauannya yang memang luar biasa, bisa menjangkau orang dari manapun, sejauh dia punya linknya bisa bergabung, audiensnya juga demikian, dan perlu kita tetap memperhatikan bagaimana kemasan ibadah itu, liturginya, pelayanan musiknya, penataan ruang, dan lain sebagainya, dan tidak melupakan pula performa dari ibadah, yaitu isi dan konten, tema, perenungannya, lagu-lagu yang digunakan, semuanya menjadi hal-hal yang diperlukan dan itu penting, sehingga pelayanan bagi remaja pemuda, khususnya di gereja-gereja lingkup klasis Yogyakarta Utara ini menjadi lebih optimal lagi. Ya, mungkin demikian Bapak dan Ibu Saudara yang bisa kami pandu di sini dalam diskusi pleno. Terima kasih atas partisipasinya. Apakah masih ada catatan lagi? Terakhir kali mungkin ada kata-kata pamungkas begitu ya dari Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan. Apakah dirasa sudah cukup? Ya, sepertinya sudah cukup. Baik, dengan demikian waktu dan layar kami serahkan kembali kepada Ibu Vivi Retno. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Pendeta Noel yang sudah memimpin jalannya diskusi pleno pada FGD malam hari ini. Bapak Ibu terima kasih sekali masih bertahan bersama-sama dengan kita semua, masih 41 peserta pada FGD ini. Dan Bapak Ibu mohon perkenannya untuk membuka kolom chat. Di sana ada link presensi dan juga evaluasi. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengisi sebagai data atau presensi dari kami di tim Kaji Bank menjadi laporan dokumentasi saat nanti harus melaporkan kepada Bapelklas begitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu, baik Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga rekan-rekan pemuda remaja dari berbagai gereja di Klasis Yogyakarta Utara. Terima kasih untuk partisipasi dan juga opini-opini serta pendapatnya dalam fokus group discussion kita pada malam hari ini. Dan mungkin masih ada tambahan lagi dari Bapak Ibu sebelum kita nanti akan masuk kepada penutupan. Cukup ya Bapak Ibu? Ya, baik. Baik, kalau cukup, sembari nanti Bapak Ibu juga akan mengisi link evaluasi dan juga presensi, bisa kita Bu tutup Vivi, ya, kalau ya berkenan. siap. Ya. Monggo Pak Noel. Iya. Ya, ini Bapak Ibu Penatua Diaken dan rekan-rekan remaja pemuda bahwa hasil penelitian kita Kasih Bank sudah dibukukan menjadi buku ini dan sudah dikirimkan ke gereja-gereja maupun juga pengurus Bapelklas. Jadi monggo kalau ingin tahu lebih dalam, lebih ingin membaca lebih detail lagi, bisa membaca buku ini. Sudah dikirimkan ke gereja-gereja semua di Klasis Yogyakarta Utara. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Noel untuk tambahan informasinya. Monggo Bapak Ibu nanti bisa dicek kembali begitu ya buku yang sudah dikirimkan dan dipastikan semuanya sudah sampai nggih Pak Noel nggih ke gereja-gereja. Nggih, baik, terima kasih. Baik, Ibu Bapak, terima kasih banyak untuk waktu kita bersama hampir 2 jam dari jam 18 dan saat ini pukul 19.44. Terima kasih banyak atas opini dan juga masukan bagi kami. Dan untuk menutup, kita akan menutup dulu dengan doa, namun jangan live dulu nggih Bapak Ibu, nanti setelah doa penutup kita akan bersama-sama berfoto bersama dan nanti juga masih diberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan juga evaluasi. Baik, untuk menutup kami persilahkan kepada Ibu Maria untuk menutup dalam doa. Dipersilahkan Bu Maria. Terima kasih Bu Vivi, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, pemuda remaja, mari kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan berdoa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih waktu yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami bisa mengadakan diskusi pada saat ini. Kami menyadari Bapa bahwa dengan adanya pandemi ini, kami ada sebagian gereja yang belum bisa mengadakan tatap muka. Terpaksa kami harus online. Kami tidak tahu Bapak sampai kapan pandemi ini berlangsung. Lebih-lebih Bapak di GKJ Ambarukmo, hari Minggu ke depan ini juga diadakan online karena banyak warga yang terserang COVID-19. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan masing-masing gereja yang ada di Klasis Yogyakarta Utara ini, khususnya ke dalam naungan tangan-Mu. Walaupun kami belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi kami punya keuntungan yang lain. Kami tidak tahu maksud kehendak-Mu Tuhan. Dengan adanya kami mempersiapkan ibadah online, kami masing-masing gereja Kau lengkapi dengan peralatan yang sebelumnya kami sulit untuk mendapatkan karena harga begitu mahal. Tetapi dengan adanya pandemi ini, Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya, supaya kami bisa beribadah secara online dengan alat-alat yang Tuhan sudah sediakan. Bapa di surga, biarlah materi pada saat ini bisa kami bawa ke gereja kami masing-masing, untuk kami laksanakan di gereja kami masing-masing. Dan kami mengucapkan terima kasih kesempatan yang indah ini. Dan saat ini kami akan mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat kami masing-masing yang ada di grup ini. 41 peserta yang mengikuti diskusi pada saat ini, Tuhan bekali kami masing-masing sesuai dengan talenta yang dari-Mu saja. Apabila di dalam kami mengadakan diskusi pada malam hari ini terselip dosa, kesalahan, salah bicara kami, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, hanya kami serahkan di dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu saya kembalikan ke Bu Vivi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria yang sudah menutup acara kita dalam doa. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali Bu Vivi, Pak Yusuf, dari Stikes Bethesda, teman-teman semua. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah sampai akhirnya tetap setia bersama dengan kita. Betul ya, Kajibang, Pak Utuh, Bu Maria, Pak Terima Nino, kasih. juga dari Bapak Kelas. Terima kasih Bapak Terima kasih ya. Ibu. Bu Maria.